kita semua. Secara khusus pada hari ini kita bersyukur karena kami dapat kembali menyapa Anda, para pemirsa setia kami dimanapun Anda berada. Dan tentunya saat ini di dalam studio kami sudah menghadirkan pakar-pakar narasumber yang tentunya akan berdialog interaktif bersama dengan kita dari Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Medan. Dan saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber yang pertama adalah Pastor Aaron Waru OSC. Selamat sore Pastor. Selamat sore, salam. Bagaimana kabarnya? Sangat baik, luar biasa. Sangat baik, luar biasa. Dan tentunya juga yang turut mendampingi Pastor Aaron adalah seorang staf daripada Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Medan. Saya akan menyapa. Selamat sore Bapak Ananta Bangun. Selamat sore Bang Jojo. Apa kabar? Wah, luar biasa sehat. Luar biasa sekali. Para pemirsa kami yang terkasih, pada sore hari ini kita akan berdialog tentang sebuah topik yang telah disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada seluruh umat Katolik di dunia, yakni tentang datang dan lihatlah. Ketika kita berbicara tentang berkomunikasi, kita kembali dihadapkan dengan ingatan, bagaimanakah ketika Yesus pertama kali menyapa para murid di Sungai Yordan? Kala itu, Yesus melihat Yohanes membaptis anak-anak pilihan Allah dengan air. Maka ketika ia dibaptis, Roh Kudus pun turun atasnya. Dan ketika Yesus melanjutkan perjalanan ke Danau Galilea, ia datang menghampiri Simon Petrus dan yang lainnya. Mereka percaya dan melakukan apa yang diminta Yesus. Maka lihatlah, jaring-jaring mereka penuh dengan ikan. Dan tentunya kita akan berdialog lebih baik lagi nantinya kepada para narasumber. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan juga penampilan dari bintang tamu kita. Dan acara ini akan lebih indah dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Pastor Aaron Waru OSC. Oke, marilah kita awali dengan berdoa, dan bagi para pemirsa yang ada di rumah, saya ajak Anda juga untuk ikut berdoa pada saat ini. Kita awali dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengkomunikasikan kepada kami diri-Mu sendiri dan belas kasih-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Juru Selamat kami. Tetapi sekarang kami ingin mengenal Dia lebih dalam. Kami ingin datang kepadanya dan melihat apa yang Dia lakukan untuk keselamatan kami. Sehingga dengan demikian, kami mempunyai pengalaman secara langsung dan kami mampu mewartakan Kristus yang telah kami kenal itu kepada dunia. Bantulah kami supaya kami juga bisa mempergunakan sarana-sarana media sosial untuk memperkenalkan dan mewartakan kebaikan Juru Selamat kami Yesus Kristus itu, kebenaran sejati kepada dunia ini. Semuanya ini kami mohon kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cilena man kami anandu ringan bas busuku tak pernah aku lupa sedekat gerungku. Seminagu Maria, no somasindrao. Sekibawa mondrongo, kendrano besato.
goarni Maria sai hoti rohati di jono piaraku sai dohono kui. Patuah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Pemirsa yang ada di rumah, salam untuk Anda semuanya. Saya berharap dalam keadaan baik-baik sajalah keadaan Anda saat ini dan terhindar dari segala kekhawatiran dan Anda sehat. Mari datang dan lihatlah. Ini adalah satu pesan Paus yang disampaikan kepada seluruh umat Katolik di seluruh dunia pada bulan Mei yang lalu dalam rangka Hari Komunikasi Sedunia. Datanglah. Kalau kita mendengarkan kata datang saja, sudah ada satu undangan yang sangat positif untuk bergerak dan melakukan sesuatu supaya ada suatu tindakan yang nyata untuk mendatangi atau untuk menyaksikan apa peristiwa yang sedang terjadi. Dan kata kedua yang disampaikan dalam Yohanes 1:45-46, lihatlah. Lihat itu adalah pengalaman manusiawi yang biasa saja, tetapi sangat jujur dan mudah dilakukan. Disaksikan oleh mata. Datang dan lihatlah. Apa peristiwa yang dilihat? Apa kejadian yang dilihat? Itulah menariknya pesan Paus ini dalam pesan Hari Komunikasi Sedunia. Kata ini berasal dari Tuhan Yesus sendiri ketika ada yang bertanya, ada apa Tuhan Yesus engkau memanggil kami? Ada apa Tuhan Yesus engkau mengumpulkan kami? Kami harus meninggalkan pekerjaan kami. Kami harus meninggalkan keluarga kami. Kami harus meninggalkan kesenangan kami. Dan apa yang akan kami lakukan Tuhan Yesus? Jawab Yesus tidak mengatakan A, B, C, D. Dia tidak membuat teori, dia tidak menyusun segala hal berkaitan dengan itu. Tetapi ada undangan yang positif di sana. Datanglah, artinya bergeraklah dari tempat tidurmu, dari tempat dudukmu, bergeraklah dari tempatmu, tinggalkanlah rasa kenyamananmu dulu, dan coba menyaksikan sendiri supaya Anda memiliki pengalaman secara langsung, berhadapan langsung dan menjadi saksi
dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Ini adalah undangan bagi mereka yang ingin mengenal Yesus. Datanglah dan lihatlah. Saudara dan para pemirsa yang ada di rumah saat ini, undangan Yesus ini dipakai oleh Paus untuk mengingatkan kita kembali tentang bagaimana proses kerasulan itu sendiri. Bukankah kita tahu sebagai orang yang sudah dibaptis, kita bertanggung jawab untuk mewartakan, untuk memperkenalkan, untuk memperlihatkan, untuk mewartakan kepada siapa saja tentang kebenaran sejati. Apa itu kebenaran sejati? Yesus adalah juru selamat. Tetapi bagaimana kebenaran sejati? Bagaimana kebenaran yang ilahi itu? Bagaimana juru selamat itu bisa dikenal orang kalau tidak ada orang yang memberitahukannya, mewartakannya, memperkenalkannya kepada dunia? Siapa yang bisa melakukan itu? Maka Paus mengatakan sarana pewartaan itu, dia memakai istilah harus sol sepatu habis di jalanan. Undangan untuk mendapatkan pengalaman langsung dengan Kristus. Bukan bercerita tentang pengetahuan, bukan bercerita tentang ilmu, tentang Yesus. Yesus itu begini. Tidak, dari buku tidak. Dari cerita orang lain tidak. Dari pengalaman-pengalaman orang lain tidak. Tetapi Paus mengharapkan supaya orang menceritakan, mewartakan Yesus dari kontak pribadi, pengalaman pribadi, melihat dengan mata kepala sendiri. Itu yang menariknya, para sahabatku, para umat, dan juga para pemirsa di rumah. Menariknya adalah undangan yang terus-menerus bergema dan digemakan oleh Paus tentang kerasulan itu sendiri. Maka Anda yang sudah dibaptis, siapapun laki-laki dan perempuan, dipanggil untuk berperan serta dalam mewartakan Kristus dengan cara mengundang untuk datang dan kemudian saksikan sendiri, alami sendiri, dalami sendiri. Baru setelah Anda melihatnya, baru beri komentar. Oh, seperti para wanita Samaria mengatakan, kami percaya bukan karena pewartaan, bukan karena kata-kata mereka, tetapi kami percaya karena kami melihat sendiri dan mendengarkan sendiri apa yang dikatakan oleh Yesus. Inilah perjumpaan dan pengalaman yang langsung ini yang diharapkan oleh Paus supaya pada minggu komunikasi atau pada masa ini kita wartakan, kita pergunakan untuk merangkul semakin banyak jiwa, untuk merangkul semakin banyak orang, mengalami sendiri bagaimana perjumpaan, bagaimana pengalaman dengan Kristus Sang Juru Selamat. Pemirsa di rumah, saudara sekalian, apa yang penting sebetulnya dari pesan yang disampaikan oleh Bapak Paus ini? Sebetulnya kalau kita pikir-pikir, kalau menurut saya pribadi, kita harus realistik, kita harus real, kita harus jujur pada diri sendiri. Dan juga disinggung oleh Bapak Paus, zaman ini internet, media sosial sangat pesat dan sangat urgent, sangat penting dalam kehidupan kita. Tetapi banyak orang menyampaikan berita-berita itu tanpa pengalaman-pengalaman langsung. Paus mencontohkan banyak orang sibuk di belakang meja editor tetapi tanpa melihat, tanpa mengalami sendiri berita yang diwartakannya. Maka kunci di situ sebetulnya adalah dalam pewartaan. Yang pertama adalah
kita memberikan apa yang sudah kita miliki. Dalam hal ini, kita mempergunakan media sosial, media apapun untuk mengkomunikasikan pengalaman pribadi kita, pengalaman langsung kita dengan Kristus. Itu sebetulnya inti pewartaan kita. Mewartakan secara langsung melalui media apapun, apa saja yang sudah kita alami bersama dengan Kristus. Bagaimana kita bisa mewartakan Kristus? Bagaimana kita terlibat dalam pewartaan? Kalau kita sendiri tidak memiliki pengalaman langsung dengan Kristus. Nah, Paulus mengingatkan kita akan hal itu. Paulus mengajak kita kembali menyegarkan pemahaman kita, menyegarkan iman kita, menyegarkan tanggung jawab kita untuk mewartakan Kristus itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menurut saya juga penting adalah keberanian orang untuk terjun. Keberanian orang untuk datang, untuk langsung melihat. Bahasa kita mungkin sekarang adalah mau membuat liputan langsung dari peristiwa-peristiwa iman. Membuat liputan langsung dari peristiwa-peristiwa keselamatan yang kita alami. Maka kita diundang untuk apa? Terjun langsung dan mengalaminya. Masalah kita saat ini menurut saya adalah banyak orang berprofesi atau berpura-pura atau sok jago mewartakan sesuatu, tetapi itu berdasarkan atau informasi yang disampaikannya, maaf saja kalau saya katakan gosip, desas-desus, tidak ada fakta. Paulus sangat mengingatkan kita, hindarkan diri dari desas-desus, gosip. Jangan mewartakan Kristus yang gosip, jangan mewartakan Kristus yang desas-desus, tetapi wartakan Kristus yang Anda miliki dan yang Anda alami sendiri. Dua poin ini menurut saya penting. Dalam hal ini, Keuskupan Agung Medan lewat komunikasi sosial, mereka berjuang memfasilitasi supaya setiap orang tergerak dan ikut berpartisipasi lewat pengalaman-pengalaman, lewat profesi-profesi, lewat saluran-saluran yang ada dalam media untuk apa? Memperkenalkan Kristus yang juru selamat itu. Panggilan itu yang kita hidupi, yang kita segarkan sekaligus dalam Minggu Komunikasi Sedunia ini. Para pemirsa dan saudara sekalian dimanapun Anda mendengarkan saya pada saat ini, maka sekarang saya ajak Anda juga untuk terlibat di dalam komunikasi, mengkomunikasikan Kristus yang sejati, yang Anda kenal, yang Anda lihat sendiri, dan yang Anda alami dalam kehidupan. Shalom in cruce salus. Siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan satu hasta sahaja kepada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menampakkan satu hasta
tiada daya membuat hal paling kecil. Mengapakah engkau khawatir? Mengapa khawatir perkara yang besar? Mengapa khawatir perkara yang besar? Lihatlah burung gagak kecil, tiada menabur, tiada menuai, tidak juga mengumpulkan bekal di dalam lumbung untuk hari esok. Tetapi dia tak kurang suatu apa, diberi makan Bapamu yang di sorga. Tetapi dia tak kurang suatu apapun, diberi makan Bapamu yang akbar. Tanglah bunga bakung di lembah, tiada menabur, tiada menuai. Bunga bakung yang putih dan bersih, tiada bertenun, tiada meminta. Tetapi dia ternyata lebih indah dari Salomo dalam kemegahannya. Tetapi dia ternyata lebih indah pun dari Salomo, raja yang besar. Dan jika Tuhan Allah mendandani rumput di ladang dan memberi makan makhluk yang kecil, memberi makan ciptaannya yang kerdil. Tidakkah dia akan terlebih lagi memberi padamu segala yang perlu, memberi kebutuhanmu, wahai orang yang kurang percaya. Jangan khawatir, Janganlah takut, karena Tuhanmu sayang padamu. ya, karena Tuhanmu kasih kepadamu. Bu, kok beca jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya Bu, maaf ya, maaf. Kang itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Ayolah, jalan.
bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Terima kasih Anda masih menyaksikan Mimbar Agama Katolik. Baru saja kita mendengarkan lantunan kidung pujian yang begitu indah yang disenandungkan oleh Samente Voice. Dan tentunya kita sekarang akan memasuki dialog yang pastinya para pemirsa kami berada di rumah sudah menanti-nanti. Dan saya akan menyapa kembali lagi narasumber kita hari ini yang akan berdialog bersama dengan kita. Selamat sore Pastor, kembali saya sapa. Nah Pastor, kira-kira saya kan ini jujur saja ya, banyak mungkin yang penasaran, Pastor ini aktivitasnya apa selain melayani umat Katolik? Silakan Pastor. Iya, saya itu sekarang bertugas sebagai vikaris di paroki Santa Maria Tanjung Selamat ya. Itu pekerjaan saya, pelayanan saya sehari-hari. Tapi selain itu juga saya aktif di media sosial sebetulnya. Wah, luar biasa. Iya, saya membuat konten-konten YouTube berkaitan dengan doa, berkaitan dengan katekese, ya pokoknya apapun lah berkaitan dengan ajaran-ajaran gereja, saya pergunakan itu sebagai sarana pewartaan saya. Nah, kalau begitu saya akan beralih kepada narasumber saya yang kedua, yang dari tadi sudah memberikan senyum sukacita kepada Bapak Ananta Bangun. Bapak boleh perkenalkan lebih dalam lagi dirinya kepada pemirsa kita yang berada di rumah. Baik Bang Jojo, salam kenal. Nama saya Ananta Bangun. Saya staf di Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Medan. Saya lebih banyak bergelut di bidang majalah menjemaat. Nanti kita bisa cerita lebih banyak mengenai karya-karya dari Komsos kami ini. Baik, luar biasa sekali. Dan tentunya pada hari ini di dalam studio kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Tadi saya mendengarkan dengan sangat baik bagaimana Pastor berkhotbah tentang pesan daripada Paus Fransiskus, yakni datang dan lihatlah. Pastor, nah kira-kira dari khotbah yang sudah Pastor sampaikan sebenarnya apa yang diminta oleh Bapak Suci Paus Fransiskus terhadap kita umat Katolik secara khusus di Keuskupan Agung Medan ini, Pastor? Iya, karena temanya adalah komunikasi, maka tentu saja yang diharapkan oleh Bapak Paus adalah bagaimana mengkomunikasikan sebetulnya tadi diucapkan itu adalah kebenaran sejati. Apa itu kebenaran sejati? Adalah Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita. Nah, bagaimana itu dikenal? Bagaimana itu diketahui oleh banyak orang? Bagaimana menjangkau orang-orang yang jauh di sana dan keadaan mereka kadang-kadang sangat memprihatinkan. Nah, bagaimana supaya kabar sukacita itu sampai kepada mereka? Maka Paus mengharapkan supaya kita mempergunakan media sosial untuk menjangkau lebih banyak, lebih luas, katakan saja seluruh dunia, sudut-sudut dunia ini, supaya mereka mendapat kabar kegembiraan itu. Nah, terima kasih Pastor. Menanggapi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pastor, nah bagaimana dengan seksi komunikasi dan sosial Keuskupan Agung Medan dalam rangka untuk memberitakan segala informasi, sudah sejauh mana karya daripada Komisi Sosial Keuskupan Agung Medan? Ya, komunikasi sosial ini adalah rahmat dari Tuhan yang berikan kepada kita manusia ya. Maka sejak Konsili Vatikan kedua, Gereja Katolik Universal itu sudah memandang serius, begitu memperdulikan karya pastoral di dunia komunikasi sosial ini. Itu dibuktikan dengan terbitnya ensiklik Inter Mirifica. Di antara penemuan-penemuan yang mengagumkan, itulah karya atau teknologi komunikasi sosial yang sekarang sudah ada di dunia. Ketika ensiklik itu ada, saat itu teknologi komunikasi adalah masih bergelut di dunia televisi, Bang. Sekarang sudah ada media sosial yang begitu luas ya. Maka Keuskupan Agung Medan juga menaruh perhatian yang dalam akan hal ini. Kita sejak pandemi tahun lalu bahkan sudah mengadakan streaming, misa streaming bagi umat yang mungkin berhalangan ataupun yang belum berani untuk berbaur dengan sesamanya untuk mengadakan ibadah. Demikian. Ya, baik. Tentunya memang karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, memang jujur saja ya Pastor ya dan Bapak Bangun bahwasanya agak sulit menjangkau karena adanya keterbatasan kegiatan secara langsung di keramaian. Nah,
kepada pastor. Belakangan ini banyak sekali kita mendengarkan atau bahkan jangan-jangan ada banyak di antara atau di sekitar kita yang menyebarkan informasi yang sebenarnya sebuah informasi bermalas-malasan. Artinya hanya dengan memegang gadget atau handphone lalu dengan mudahnya menyebarluaskan kepada orang lain. Bagaimana sebenarnya tanggapan pastor terhadap kebiasaan masyarakat tersebut? Iya, sangat menarik itu. Kenapa menyebarkan katakan saja berita yang menarik perhatian banyak orang itu seringkali menyenangkan. Bahasa kita sehari-hari kadang-kadang gosip, hoax malah ya. Bapak Paus sebetulnya sudah jauh hari sebelumnya memberikan pesan, jangan suka bergosip. Artinya apa? Konten, isi, informasi yang kita berikan itu harus informasi yang benar. Jangan yang keliru, apalagi yang mendatangkan praduga, kebencian, dan lain sebagainya. Tetapi hindarkan diri dari yang hoax, gosip. Itu Bapak Paus sangat jelas. Maka kalau komunikasi sosial kita pakai sebetulnya dalam pelayanan kita, maka kebenaran sejati itulah isi dari yang kita komunikasikan. Komunikasikan itu dengan benar, dengan baik, dan tentu saja itu menyegarkan, menyenangkan, bahkan menggembirakan banyak orang. Namanya aja Injil, kabar gembira. Mestinya orang yang mendengarkan, mestinya orang yang menerimanya dan memahaminya itu ada sukacita, ada keselamatan di dalamnya. Nah, mestinya itu menurut saya. Luar biasa Itu. ya pastor ya. Iya. Nah, kalau ini tanggapan dari pastor, kita akan mendengarkan bagaimana kalau dari seksi komunikasi sosial. Nah, kita sering sekali menyadari bahwasanya banyak sekali media yang memberitakan berbagai informasi. Nah, sebagai yang paling bertanggung jawab untuk memberitakan segala informasi mengenai Gereja Katolik di Keuskupan Agung Medan, kira-kira apa langkah ataupun kegiatan yang sudah dilakukan oleh Komsos dalam rangka pewartaan kepada umat, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini? Apakah Komsos melakukan suatu pemberitaan yang berupaya untuk menghentikan kabar-kabar hoax? Karena jujur saja ya, sampai saat ini yang namanya kabar hoax itu merambah dari segala sisi. Bagaimana dari Komsos? Ya, Bang Hendra. Sejak 2 tahun lalu ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia itu sudah menerbitkan sebuah kode etik mengenai media sosial ataupun bagaimana kita bisa bagaimana cara kita memberdayakan media sosial ataupun membagikan informasi ke hadapan ataupun ke tengah-tengah sesama kita. Nah, tahun lalu Komisi Komsos mengadakan, dan tahun ini juga kita mengadakan sebuah lomba yang merayakan Hari Komunikasi Sosial. Kita bergelut dalam isu-isu mengenai tadi itu, bagaimana kita lebih bijaksana dalam membagikan informasi pada sesama ya. Ada dalam lomba nulis feature, ada film pendek, juga cover lagu, dan terakhir public speaking. Wah, luar biasa sekali ya bentuk karya nyata daripada Komsos kepada umat di Keuskupan Agung Medan. Dan tentunya kami mengajak para pemirsa yang berada di rumah untuk bergabung bersama kami dalam saluran interaktif di nomor 061 4146 353. Kembali kami informasikan di nomor telepon 061 414 6353. Anda dapat berkomunikasi dan berdialog langsung dengan narasumber kita. Nah, kembali lagi kepada Pastor Aaron. Oke. Nah, Pastor, saya ini tertarik sekali dengan gaya komunikasi dari Bapak Suci Paus Fransiskus. Iya, oke. Ya, apalagi beritanya beberapa waktu yang lalu, untuk pertama kalinya Bapak Suci Paus Fransiskus mengunjungi tanah Arab. Ya, Pastor ya. Nah, kira-kira Pastor, kegiatan yang sudah dilakukan oleh Paus tersebut, apakah memiliki dampak bagi kita umat Katolik atau bahkan umat beragama lainnya? Yang pertama, saya senang juga. Yang pertama menurut saya adalah kita harus bangga dengan sikap keterbukaan dari Bapak Paus ini, yang dimana tidak ada lagi kotak-kotak atau perbedaan-perbedaan, dia tembus itu semuanya. Dan ini sebetulnya komunikasi yang benar menurut saya, dan kita diajak untuk itu. Dan kenapa saya berani mengatakan bangga? Karena gema ya, pengaruh dan efek dari pertemuan itu, seluruh dunia sekarang sudah mulai berbicara tentang kebersamaan, tentang manusia. Bahkan negara-negara tertentu termasuk Indonesia membuat gerakan-gerakan yang menuju kepada kebersamaan itu sebagai manusia itu. Jadi gerakan perdamaian.
Jadi tidak berbicara tentang agamamu masing-masing, tapi agamamu itu uruslah. Tapi yang kita urus bersama sekarang, itu kebahagiaan, kedamaian seluruh dunia. Itu yang dikomunikasikan oleh Bapak Paus yang bersumber sebetulnya dari inspirasi dari Santo Fransiskus ya, spiritualitas itu. Damai, kita damai dengan sesama, damai dengan ciptaan, dan damai dengan Tuhan. Nah, ini sebetulnya itu komunikasi kita yang kita komunikasikan kepada dunia ini, termasuk dalam hari komunikasi ini. Nah, sekali lagi saya tertarik mengomentari bahwa berita-berita bohong, hoaks, desas-desus lah istilah Paus itu jauh lebih menarik perhatian orang saat ini. Dan justru Paus tampil berbicara, tolong kita bicara secara jujur. Itu ajakan yang menurut saya dalam berkomunikasi, kejujuran berkomunikasi, kejujuran karena faktanya, kejujuran karena kita mengalaminya, kejujuran karena kebenarannya. Nah, itu mungkin yang paling penting menurut saya yang disampaikan oleh Bapak Paus. Baik, ya luar biasa Pastor ya. Dan memang kalau kita melihat bagaimana kedekatan daripada Paus Fransiskus terhadap umat beragama, kemudian kita juga mengetahui bagaimana Paus Fransiskus menyampaikan apresiasi secara langsung kepada para jurnalis yang telah turun ke jalan melihat secara langsung. Bahkan kita juga menyadari bahwasanya dari para jurnalis lah kita bisa mengetahui ada ternyata daerah-daerah yang belum pernah tersentuh sama sekali. Nah, ini pertanyaannya menarik akan saya ajukan kepada Bang Ananta Politan Bangun dari Komsos. Nah, kira-kira apa kegiatan yang nanti mungkin akan dilakukan oleh Komsos tentunya yang bisa merambah sosial masyarakat yang lebih luas lagi di luar daripada umat Katolik? Kegiatan apa kira-kira ke depannya yang akan dilakukan? Iya, terima kasih Bang Hendra. Memang ini sebuah tantangan sendiri ya dari Bapak Paus ya, datang dan lihatlah. Kita sekarang ada di masa pandemi yang mendesak kita agar menjauhkan diri dari sesama. Tapi Bapak Paus malah sebaliknya, jangan sampai melupakan sesama, mari kita saling peduli gitu. Berkaitan dengan yang tadi kegiatan dengan rekan-rekan yang beda ataupun lintas keyakinan, kita sejauh ini masih mengikuti ataupun coba menerapkan dokumen Abu Dhabi yang ditulis ataupun yang sudah dikerjakan oleh Bapak Paus dengan imam di Kairo waktu itu ya. Nah, untuk mensosialisasikan ini kita pasti ada kerjasama dengan lintas keyakinan. Sejauh ini kita coba nanti mungkin sekira bulan Agustus ataupun September ada lomba storytelling mengenai hal itu. Demikian. Baik, luar biasa ya, begitulah cara menariknya para kegiatan yang dilakukan oleh Komsos untuk menarik minat daripada umat tetap bisa berkarya secara positif. Nah, sekarang saya akan mencoba sebuah pertanyaan yang tentunya lebih ke ranah pribadi. Nah, Pastor tadi menyampaikan bahwasanya Pastor suka ternyata untuk membuat konten-konten positif di media sosial. Betul. Kira-kira konten apa itu, Pastor? Nah, saya tidak mau menyebut nanti promosian. Salah satu media sosial yang saya pakai adalah YouTube. Di situ ada satu channel saya. Di sana saya sampaikan sebetulnya kebenaran-kebenaran ini. Bahasa saya adalah katekese. Saya berkatekese sesuai dengan model zaman dan kebutuhan saat ini. Saya misalnya beberapa hari lalu saya membahas bagaimana kita berteman atau berpacaran khusus untuk anak-anak muda supaya mereka tahu apa bedanya berteman, apa bedanya berpacaran. Jangan sampai bablas dan tidak tahu lagi membedakan. Nah, kalau saya khotbah di gereja belum tentu didengar, belum tentu juga mereka datang. Nah, kalau di YouTube misalnya atau media sosialnya di Instagram gitu, ya kan bisa mereka lihat. Nah, menurut saya itu mereka bisa menjangkau kebenaran itu, informasi itu, dan saya berikan dengan baik, dan saya bertanggung jawab juga untuk memberikan itu. Maka saya aktif di situ. Itu salah satu cara. Atau saya membuat misalnya bentuk doa-doa, doa menguatkan yang sakit, doa untuk kesembuhan, atau doa seperti kemarin anak-anak baru mau ujian atau mau masuk perguruan tinggi supaya dikuatkan, tidak larut dalam kekhawatiran dan lain sebagainya. Itu kita sampaikan juga supaya mereka lebih mengenal dan mengalami akhirnya pengalaman dengan Yesus. Dan baik, nah sesudah Pastor mengeluarkan konten-konten yang terbaik, lalu bagaimana tanggapan daripada anak muda terhadap konten Pastor tersebut? Ya, kalau tanggapan anak muda sih bervariasi ya.
Ada yang bilang bagus pastor tapi nggak nonton. Ya, benar sekali ya. Tapi ada yang bilang ya lumayan tapi nonton berkali-kali. Nah, apa yang mau saya katakan sebetulnya itu kalau saya pribadi adalah saya lihat positif. Karena komentar-komentar dan feedback yang mereka berikan justru saya terinspirasi untuk membuat lebih banyak dan lebih bervariasi lagi. Gitu kira-kira. Ya, luar biasa. Terima kasih ya Pastor ya. Dan saya akan beralih kepada Komsos sebelum kita menutup pertemuan kita ini. Nah, bagaimana Kak sebenarnya Komsos yang tentunya merupakan perpanjangan komunikasi daripada Uskup Agung Medan kepada umat dalam memaknai pesan dari Paus Fransiskus tentang topik datang dan lihatlah. Ya, seperti saya katakan tadi itu sebuah tantangan ya. Kita di masa pandemi ini malah diajak untuk menemui sesama kita. Tapi semua itu berawal dari niat dulu ya. Bagaimana kita ingin peduli, ingin membantu. Apa yang kita miliki saat ini ya, misalnya tadi Pastor Aaron memiliki kanal YouTube. Dia bisa menjangkau lebih banyak orang dengan karya-karyanya, katekesenya, memberikan pengetahuan bagi umat. Demikian juga kami Komsos. Kami memiliki majalah menjemaat, juga kanal YouTube untuk bisa live streaming dengan Facebook juga. Juga kami membuat kerjasama dengan Radio Maria untuk menyebarkan lebih banyak lagi pesan-pesan kebaikan ini bagi sesama. Jadi maknanya ya, artinya setiap orang sekarang bisa menjadi pelaku kebaikan, ya, tidak dibatasi lagi. Demikian dia Bang Hendra. Ya, dengan kata lain setiap orang bisa menjadi agen perubahan. Ya. Dan para pemirsa kami yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita patut menyadari bahwasanya kita sebagai umat yang beragama harus melihat secara langsung peristiwa apa yang terjadi di dalam lingkungan sekitar kita. Dan sebelum kita menutup acara ini, tentunya kita nanti akan mendengarkan sebuah persembahan lagu, namun kita akan menerima doa dan berkat yang akan dibawakan oleh Pastor Aaron Waru OSC. Saudara semuanya dan para pemirsa di rumah, mari kita memohon berkat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, Engkau memanggil kami menjadi pribadi yang utuh di hadapan-Mu, yang pantas dan layak menjadi media pewartaan kebenaran sejati. Karena kami mengalami sendiri, melihat sendiri bagaimana kami diselamatkan, bagaimana kami dicintai oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kami mohon kepadamu ya Bapa, jadikanlah kami pribadi yang selalu menjadi pewarta, yang selalu berusaha menyampaikan kabar kegembiraan dan merangkul semakin banyak orang untuk mereguk kedamaian dan kebahagiaan daripada Engkau sendiri. Biarlah juru selamat kami itu dengan mudah kami fahami, dengan mudah kami alami, dan dengan mudah juga kami terima karya keselamatan itu dalam diri kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami pemirsa yang ada di rumah, semoga mereka juga selalu Engkau berkati, dan semoga mereka terpanggil dan terus berusaha mewartakan kabar sejati, kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus itu sendiri sebagai juru selamat kami. Dan Bapa yang maha baik, berkatilah kami semuanya, dan semoga saudara sekalian diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh alangkah baik dan alangkah indah, alangkah baik
sebarkan harum basahi leher jubah. Bagai embun sejuk di puncak gunung, alirkan subur atas tanah di lembah. Alangkah baik, ya sungguh baik, diam bersama saudara sungguh baik. Sungguh alangkah baik dan alangkah indah. Bila saudara diam bersama, bila sesama saudara hidup rukun, diam bersama dengan rukun. Alangkah indah hidup rukun. Seperti minyak di atas kepala, sebarkan harum basahi leher jubah. Bagai embun sejuk di puncak gunung, alirkan subur atas tanah di lembah. Alangkah baik, ya sungguh baik, diam bersama saudara sungguh baik. Sungguh alangkah baik dan alangkah indah. Bila saudara diam bersama, bila sesama saudara hidup rukun,